Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zaskia Kaila Anandita, salah satu siswi kelas 11 Alia. Nah, jadi hari ini nih di Madrasah Alia Al-Jamiatul Wasliyah 22 Tembung sedang mengadakan pameran alat peraga fisika yang diadakan oleh kelas 10 dan kelas 11 MIA. Pasti pada penasaran banget kan sama keseruan kegiatan hari ini? Yuk kita ikutin keseruannya. Nah, jadi kita udah berada di salah satu stand alat peraga fisika nih. Yuk kita tanya-tanya sedikit kali ya tentang alat peraga yang mereka buat. Pagi. Pagi. Jadi kita mau nanya nih, ini tuh apa sih nama alat peraga fisikanya? Nah, ini tuh teropong bintang. Kami buat ini dengan bertujuan untuk melihat jarak-jarak yang jauh dan memperjelasnya. Nah, cara kerja teropong bintang ini sangat simpel. Cukup kalian lihat dari sisi kecil ini dan fokuskan menggunakan dengan alat penajam ini. Nah, ini lensa untuk memperbesar, ini memperjelas, dan ini untuk melihatnya. Terima kasih ya untuk Sama-sama. wawancaranya hari ini. Nah, jadi teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang teropong bintang sebagai salah satu alat peraga fisika yang kelompok ini buat. Bagus banget ya ternyata, bisa memperjelas penglihatan kita yang mungkin untuk hal-hal yang gak bisa kita lihat secara dekat nih. Nah, sekarang kita lanjut ke meja alat peraga yang berikutnya nih. Yuk kita tanya-tanya juga. Halo, pagi. Ya, selamat pagi juga, Kak. Jadi, mau nanya sedikit nih tentang alat peraga yang kalian buat. Apa sih namanya? Oh, alat peraga yang kami buat ini namanya alat pendeteksi gempa. Yang mungkin sedikit mengambil inspirasi dari alat pendeteksi gempa pada umumnya yang namanya seismograf. Begitu. Untuk cara kerjanya tuh kira-kira gimana ya? Oh, cara kerja ini sangat simpel, Kak. Dia sesuai namanya alat pendeteksi gempa. Ketika terkena guncangan, ada suatu rangkaiannya yang akan terhubung. Nah, dan setelah terhubung, maka akan mengeluarkan sebuah bunyi dari buzzer gitu. Kira-kira ini bakal berfungsi apa sih untuk di kehidupan kita? Mungkin kalau ini, seperti yang kita tahu kan, Kak, gempa itu adalah fenomena yang sulit kita prediksi kapan jadinya. Bisa saja saat kita dari tidak sadar atau dalam keadaan tidur di malam hari, terdapat sebuah gempa. Nah, kan kalau kita tidur itu kita tidak bisa bereaksi secepatnya kan. Iya. Nah, dengan bantuan alat ini kita bisa bereaksi secepatnya karena mendengar suara alarm dari alat ini. Gitu, Kak. Keren banget ya ternyata. Jadi kalau misalkan ada suatu bencana gempa nih di sekitaran kita dan kita tuh nggak bakal bisa mendeteksinya, alat ini bisa ngebantu kita di kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah dari meja sebelumnya nih, kita lanjut ke meja alat peraga yang berikutnya. Halo Kak, pagi. Pagi juga. Jadi pameran kali ini kalian buat apa nih? Dispenser sederhana. Dispenser sederhana. Kira-kira cara kerjanya gimana sih? Kerjanya pas dibuka, karena kan udaranya masuk, dia akan airnya dia turun karena udaranya dia masuk. Jadi pas ditutup, udaranya kan nggak masuk, jadi dia berhenti. Ternyata berfungsi banget loh guys untuk kehidupan kita sehari-hari karena caranya kayaknya juga sederhana banget ya cara Iya. pembuatannya. Nah, setelah tadi kita melihat alat peraga dispenser sederhana, saya melihat nih ada alat peraga yang menarik banget, bentuknya kayak mikroskop gitu loh guys. Pasti penasaran banget kan? Yuk kita tanya-tanya sedikit. Halo, pagi. Halo pagi, Kak. Jadi saya mau nanya sedikit tentang alat peraga yang kalian buat nih. Oh, oke, Kak. Nah, jadi di sini kami telah membuat dua alat peraga. Satu mikroskop dan satu lagi periskop. Nah, mikroskop ini adalah alat untuk melihat bagian-bagian kecil di dunia inilah, macam seperti ini daun. Jadi kita bisa melihat jaringan-jaringan di dalam daun dengan menggunakan mikroskop ini. Nah, seperti kita lihat nih ya, kan dia sudah terlihat jaringan-jaringan yang ada di daun. Nah, yang kedua adalah periskop. Nah, kalau kakak tahu periskop ini dia yang ada di kapal selam, Kak? Oh, di kapal selam. Iya. Jadi dia kita melihatnya dari bawah. Nanti kita akan nampak benda-benda yang ada di atas. Seperti di dalam kapal selam ya kan. Kan kita kalau di kapal selam menengok di luar laut itu nggak bisa mungkin keluar ke kapal selamnya. Iya. Jadi kita ada di dalam. Nah, seperti ini. Jadi kita lihat dari bawah. Nanti kita akan nampak apa barang-barang yang ada di atas. Oke Kak, seperti itu Kak. Keren banget guys. Ini salah satu alat yang mereka buat
itu tuh berguna banget ternyata untuk sistem pembelajaran kita ya. Apalagi untuk jurusan MIPA kayak kita nih belajar biologi. Nah ini tuh bakal berguna banget. Nah setelah kita melihat alat peraga yang keren banget tuh kayak mikroskop tadi, kita lanjut ke meja alat peraga berikutnya. Halo Kak, pagi. Pagi. Nah jadi saya mau nanya sedikit nih tentang alat peraga fisika yang kalian buat. Apa sih namanya kira-kira? Di sini kami mau buat tuh lift hidrolik. Jadi itu cara kerjanya itu contohnya ini untuk parkiran. Jadi semisalnya ya, ini mobilnya lewat sini, ciki sini. Naik, umpaman kan di atas ini kayak ada lantai 2, jadi menggunakan hidrolik ini dia naik. Contohnya kayak gini. Aduh, mereng. Wow. Baru turun, ini kita tarik. Jadi ini bisa bergerak dikarenakan adanya ada tekanan dari sini. Dari air yang ada dalam suntikan ini. Kira-kira fungsinya apa nih Kak dari alat peraga ini? Nah, seperti tadi fungsinya tadi itu untuk sebagai lift. Sesuai kita tahu lift itu kan untuk bisa naik atau turun kan. Mempermudah ya. Mempermudah gitu. Apalagi hidrolik ini sangat cocok untuk benda-benda berat. Keren banget ya guys. Ternyata ada loh lift yang dia tuh kerjanya sangat sederhana kayak gini, tapi bisa naik, memudahkan pekerjaan di kehidupan kita sehari-hari. Keren banget, makasih. Sama-sama. Nah jadi setelah tadi kita ke meja alat peraga yang di sana, lift hidrolik, saya menemukan alat peraga yang juga menggunakan sistem kerja hidrolik nih. Kira-kira cara kerja atau sistem kerjanya sama nggak ya kayak alat peraga sebelumnya? Pasti penasaran banget kan? Yuk kita tanyain. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau nanya sedikit tentang alat peraga kalian nih. Apa Ya. sih namanya dan gimana cara kerjanya? Jadi nama dari alat kami ini yaitu hydraulic power robotic. Nah, cara kerjanya itu dia menggunakan sistem Pascal. Teori Pascal yaitu tekanan kalau dalam fisikanya. Jadi tekanan yang diberikan dari suntik yang pertama itu yang dikeluarkan sama suntik kedua itu sama tekanannya dari yang diberikan. Ini contohnya yang warna putih. Yang warna putih itu dia fungsinya untuk ke kanan kiri, ke kanan ke kiri geser gitu dia. Nih. Kita dorong ya. Nah, dia ke kanan kalau didorong. Nah, kalau ditarik sebaliknya dia ke kiri. Nah, seperti itu. Jadi manfaat dari hydraulic power robotic ini kalau di dalam kehidupan nyata itu dia untuk membantu pembangunan dari suatu negara atau pembangunan kecil bisa atau pembangunan proyek gitu bisa seperti kayak ekskavator yang lain-lain lah yang menggunakan sistem hidrolik seperti itu. Jadi dia benar-benar membantu pekerjaan suatu proyek gitu ya. Dan kalau di kehidupan ternyata teman-teman, dia sama seperti alat peraga sebelumnya, yaitu menggunakan sistem hukum tekanan dari satu tabung ke tabung yang lainnya. Keren banget. Terima kasih. ya sama-sama. Nah teman-teman, kayaknya pameran fisika kali ini banyak banget yang gunain sistem kerja hidrolik. Saya menemukan satu alat peraga lagi yang menggunakan sistem kerja hidrolik juga. Tapi ini menarik banget sih. Yuk, pasti penasaran kan? Yuk kita tanyain. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Jadi saya mau nanya nih sedikit tentang alat peraga fisika kalian. Apa sih namanya dan gimana cara kerjanya? Oh, jadi proyek kami kali ini namanya jembatan hidrolik. Di sini cara kerjanya itu kami pakai suntik. Jadi di dalam suntiknya itu ada air yang membantu jembatan tersebut untuk naik. Jadi begini Kak caranya. Jadi suntiknya itu ditekan hingga jembatannya itu naik gitu. Setelah perahunya tersebut lewat, barulah si jembatannya itu ditarik ulang. Fungsinya kira-kira apa nih Kak kalau di kehidupan sehari-hari? Jadi fungsinya itu Kak, jadi di luar negeri itu kan kapalnya tinggi-tinggi. Kalau di jembatan rata gini kan susah untuk dilewatin. Jadi ini fungsinya untuk penyeberangan kapal yang tinggi-tinggi gitu. Jadi biar mempermudah si kapal itu untuk lewat gitu Kak. Berarti ini dia lebih fokus ke daerah laut gitu guys. Keren banget. Makasih atas Iya Kak. penjelasannya. Iya sama-sama Kak. Nah guys,
kalian harus tahu kalau ada yang menarik lagi nih di pameran fisika kali ini. Nah, jadi saya melihat ada alat peraga bioskop mini kita. Penasaran pasti kan gimana sih cara kerja alat peraga fisika yang satu ini? Yuk kita tanyain. Halo, selamat pagi. Siang. Oh iya, siang. Oke, jadi saya penasaran banget nih sama alat peraga fisika kalian karena paling besar dan kayaknya menarik banget untuk diwawancarai ya. Boleh sedikit dijelasin apa sih nama proyek kalian dan gimana sih cara kerjanya? Mau dijelasin dari hal mana nih? Dari segi yang mana? Cara mantulkan dia itu adalah dengan kita tidak perlu banyak-banyak. Cuma dua alat aja, yaitu lensa dengan HP. Lensa ini kan sifatnya pembesar. Jadi cahaya dari HP ini memantulkan ke lensa lalu ke tempatnya situ dia. Ya. Kemudian ini memang pakai satu lensa aja ya di proyek kali ini. Di sini kami melakukan eksperimen. Kenapa? Sebetulnya itu menggunakan dua lensa. Yang pertama lensa besar dan lensa kecil. Kalau fungsi lensa kecil yang tidak kami buat itu adalah untuk memperbesar gambarnya, atau memperbesar atau memperjarak. Ini kalau kita tarik jauh, kita pakai lensa kecil, itu bisa lebih besar. Namun kami menggunakan eksperimen. Kenapa? Rata-rata orang sudah menggunakan dua lensa. Cuman kami berani berbeda, berani berbuat dengan lensa yang satu aja. Keren banget, keren banget ya guys. Kayak mereka bisa nih terpikir untuk bikin alat peraga yang satu ini. Kayaknya untuk di rumah cocok banget nih kan. Kita bikin bioskop mini. Oke, terima kasih Kak untuk penjelasannya. Oke guys, terus di sebelah bioskop mini kita tadi, saya melihat kayaknya ini ada alat peraga yang konsepnya sangat lucu banget ya. Yuk, pasti kalian penasaran kan gimana sih yang lucunya itu? Yuk kita tanyain dan kita lihat. Halo Kak. Pagi. Saya melihat alat peraga kalian nih lucu banget ya, konsepnya pink dan sepertinya ini konsep pasar malam ya? Iya, benar. Gimana sih, apa sih nama proyek kalian ini dan gimana sih cara kerjanya? Baik. Namanya itu adalah Sky Swinger. Terus cara kerjanya itu ada dinamo dan baterai sebagai untuk menghidupkan alatnya. Jadi baterainya itu sebagai penyimpanan energi untuk menghidupkan alatnya. Ada juga kabelnya nih, kabelnya sebagai penghubungnya untuk supaya ya alatnya hidup. Ini ada baterai. Oh, jadi ini seharusnya dia muter gitu ya, kayak konsep ayunan biasa di pasar malam gitu ya. Keren banget guys, konsepnya lucu, cuman karena baterainya mati nih, jadi mereka nggak bisa ngidupin dan nunjukin ke kita. Tapi konsepnya itu menggunakan dinamo, kemudian dihubungkan ke baterai dan kabel sehingga nanti ayunan ini bisa bergerak gitu. Keren banget, makasih. Sama. Oke teman-teman, selanjutnya saya melihat ada yang konsepnya nih tema-tema laut, ikan gitu ya. Penasaran banget nggak sih kalau konsep-konsep lucu kayak gini? Yuk kita tanyain sedikit ke mereka. Halo, pagi Kak. Pagi Kak. Jadi saya penasaran banget nih sama alat peraga fisika kalian. Kira-kira apa sih namanya dan gimana sih cara kerjanya? Namanya itu hukum Archimedes. Cara kerjanya itu ada dia yang diletak, ada yang tidak diletak air garam, ada yang pakai 1,5 sendok garam, dan ada yang 3 sendok garam. Dan dia perbedaannya itu ada yang tenggelam, melayang, dan terapung. Untuk fungsinya nih apa kira-kira Kak? Fungsinya untuk supaya tahu perbedaan zat benda garam itu lebih besar daripada airnya. Oh, jadi teman-teman, proyek fisika mereka ini dinamakan Rumus Hukum Archimedes. Keren banget ya, mereka tuh gunain pembedanya itu dengan garam. Keren banget, terima kasih. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke alat peraga yang kayaknya dia ini konsepnya bus gitu ya, perjalanan. Yuk kita tanyain. Halo, pagi Kak. Halo, selamat pagi. Jadi, saya penasaran nih sama alat peraga fisika kalian. Apa sih namanya dan gimana sih cara kerjanya? Nah, nama alat peraga kami adalah smoke detector. Nah, smoke detector adalah alat peraga yang bisa mendeteksi asap. Wow. Nah, seperti itu. Ketika ada asap yang menyentuh gas sensornya, maka alarmnya akan berbunyi.
Oh, berarti ini konsepnya untuk mendeteksi asap yang ada di sekitar kita gitu ya? Iya, Kak, terutama untuk polusi udara seperti rokok. Jadi ini juga sebagai pengingat kita untuk mengurangi merokok di sekitaran kita karena dapat menyebabkan polusi udara yang berlebihan. Keren banget, terima kasih. Nah, kita ke meja alat peraga fisika yang terakhir nih guys. Kayaknya saya lihat-lihat ya, bentuknya nih agak lain dari yang lain dan sepertinya unik banget gitu. Pasti penasaran banget kan maksud dari unik dan lainnya dari yang lainnya ini gimana? Yuk kita kepoin. Halo Kak, selamat pagi. Selamat pagi. Nah, jadi karena saya melihat nih kayaknya unik banget alat peraga fisika kalian, bisa jelaskan tentang alat peraga kalian, apa namanya dan gimana cara kerjanya? Oke, jadi alat peraga fisika kami ini dinamakan dengan hologram 3D yang dimana cara fungsinya itu, cara kerjanya itu dia ada ilustrasi video yang akan dipantulkan melalui cermin akrilik dan menjadi ilustrasi 3D tersebut seperti itu. Kira-kira fungsi di kehidupan kita sehari-hari dari alat ini tuh apa Kak? Ya, dari alat ini kita bisa menjadikan ini fungsi sebagai hiasan di rumah, atau dengan alat ini kita dapat mengetahui kecanggihan teknologi yang akan datang di masa depan. Wah, keren banget ya guys. Dan emang ternyata teknologi di masa sekarang itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Keren banget. Terima kasih. Nah, teman-teman udah lihat kan keseruan pameran alat peraga fisika yang diadakan di Mas